Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai soal ujian pada SMP. Nah, kira-kira soal apa? Ya, soal dan jawaban bahasa Indonesia pada ujian nasional SMP atau MTS. Nah, ujian nasional udah sebentar lagi dan kalian harus mempersiapkan diri untuk menghadapi soal ujian nanti, biar nanti lulus dan masuk dalam SMA favorit kalian. Amin. Langsung saja ke soal nomor 1. Bacalah paragraf artikel berikut ini. Gejala paling serius adalah penyebaran infeksi ke sistem organ tubuh. Jika menyebar ke pencernaan, pasien bisa mengalami diare dan dehidrasi berat. Penyebaran infeksi ke otak atau susunan syaraf dapat mengakibatkan radang otak, kejang, gangguan kesadaran, kebutaan, dan gangguan nafas. Adisa CR Republika. Makna kata dehidrasi pada paragraf artikel tersebut adalah A. Mual disertai muntah, B. Kehilangan cairan tubuh, C. Penyebaran infeksi ke otak, D. Infeksi di saluran pencernaan. Bacalah paragraf berikut ini. Menulis setiap saat akan menghadirkan kebiasaan. Kebiasaan yang terus berulang akan melahirkan tradisi. Berhubungan dengan tradisi tulis biasa disebut literer atau literer atau N dalam kurung KBBI. Dalam thesaurus, literer adalah kesastraan atau sastrawi. Dalam esep M. Jaini literer. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah A. Kalimat ke-1, B. Kalimat kedua, C. Kalimat kelima, D. Kalimat ketiga. Bacalah kutipan novel berikut ini. Kami pun menuju perpustakaan pusat universitas, tempat favoritku semasa kuliah. Dahagaku membaca terpuaskan jika di sana. Kesukaan aku membaca telah tumbuh sejak remaja. Hadiah atau pemberian yang selalu minta dari kedua orang tua jika naik kelas hanyalah buku. Melalui buku ini kita bisa menginjakkan kaki di belahan dunia manapun. Dengan buku, imajinasi kita dan wawasan kita menjelajah menembus ruang dan waktu. Buku adalah jendela dunia, memang kata yang tepat. Tati Rahayuningsih, Sketsa Cinta Biru. Makna kata imajinasi adalah A. Daya pikir untuk membayangkan atau dalam angan-angan, B. Keinginan yang menjelajah menembus ruang dan waktu, C. Wawasan untuk menembus ruang, waktu, dan belahan dunia, D. Pengetahuan sehingga mampu menginjakan kaki di belahan dunia. Bacalah kutipan teks berikut ini. Hujan deras sejak pukul 14.00 WIB, Senin dalam kurung 11-12 membuat sejumlah lokasi di Jakarta Pusat terendam banjir. Akibatnya kemacetan harus lalu lintas langsung terjadi. Berdasarkan pantauan berita, sekitar pukul 14.30 WIB, antrean kendaraan mulai terasa di depan gedung DPRD Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Padahal biasanya kemacetan di lokasi tersebut baru terjadi pada sore hari saat jam pulang kantor. Itu pun karena jumlah kendaraan yang menumpuk di jalanan. Simpulan isi kutipan teks tersebut adalah A. Pemerintah telah mengantisipasi musibah banjir, B. Hujan mengguyur Jakarta sejak kemarin pagi, C. Hujan deras menyebabkan banjir dan macet, D. Antrean kendaraan penyebab kemacetan lalu lintas. 5. Bacalah kutipan puisi berikut ini. Lelah jadikan jiwa luruh. Dalam batas 0 sampai pada suatu ketika, binatang menyapa dengan ramah. Dalam gelap yang kian pekat. Kalimat yang mengandung majas adalah A. Dalam batas 0, B. Sampai pada suatu ketika, C. Bintang menyapa dengan ramah, D. Dalam gelap yang kian pekat. Cermati kalimat berikut ini. Kebersamaan dalam perjalanan menuju Pulau Seribu menghadirkan keceriaan dan keindahan silaturahmi sehingga mengikis persaingan antar desa yang selama ini terjadi. Kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah A. Pulau, desa, B. Seribu, desa, C. Seribu, antar desa, D. Pulau antar desa. Coba kalian lihat mana kira-kira ejaan yang salah. Perhatikan kalimat berikut ini. Mirna semakin rajin belajar sejak nilainya menurun pada semester yang lalu. Ketika ibunya menasihati, Mirna terpacu motivasinya untuk bisa meningkatkan prestasi. Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah A. Tanda baca koma setelah kata menasihati, B. Tanda baca koma setelah kata belajar,
C. Tanda baca titik setelah kata prestasi. D. Tanda baca titik setelah kata lalu. Bacalah paragraf berikut ini. Sekolah Adiwiyata merupakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kepedulian terhadap pelestarian lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. Melalui program Adiwiyata, diharapkan masyarakat lingkungan sekolah dapat menyadari bahwa budaya lingkungan yang bersih dan hijau adalah lingkungan yang indah dan sehat bagi tubuh. Gagasan utama pada paragraf tersebut adalah A. Program Adiwiyata menyadari budaya lingkungan yang bersih, hijau, sehat. B. Program Adiwiyata adalah program peduli dan berbudaya lingkungan. C. Sekolah Adiwiyata memiliki program budaya lingkungan. D. Sekolah Adiwiyata peduli dan berbudaya lingkungan. 9. Bacalah paragraf berikut ini. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh ratusan tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Simpulan dari paragraf tersebut adalah A. Penggunaan plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan karena tidak ramah lingkungan. B. Penggunaan plastik menjadi masalah karena merupakan bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. C. Penggunaan plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik tidak mudah hancur dan diuraikan oleh tanah. D. Penggunaan plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan karena butuh beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Kutipan cerita berikut ini. Dia latah. Jika dikejutkan, sejumlah kata akan meluncur tanpa ampun dari mulutnya. Sesudah itu dia akan meminta maaf pada orang-orang di sekelilingnya. Padahal mereka sengaja memancing kelatahan Bu Yati untuk ditertawakan. Aku kasihan sebenarnya karena Bu Yati adalah perempuan yang baik. Dia ramah dan senang membantu orang lain. Amanah kutipan cerita tersebut adalah A. Janganlah menertawakan kelemahan orang lain. B. Hargai setiap pemberian orang lain apapun itu. C. Sikap memberi itu lebih baik daripada menerima. D. Semua manusia memiliki kelebihan masing-masing. Nah, itu merupakan 10 soal bahasa Indonesia dari Belajar Bareng. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.